Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia, amin. Perkenalkan, nama saya Renita Elvariani Suryadi dengan NIM 1986015. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai inovasi pendidikan yang ada di Purwakarta. Menurut Bupati Purwakarta, Ibu Ane Ratna Mustika menyampaikan ada program 5 bunga pendidikan karakter yang menjadi salah satu inovasi pendidikan yang ada di Purwakarta. Pendidikan sendiri merupakan salah satu sektor pelayanan dasar, karena itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan Pemkab Purwakarta menurut Bupati Ane Ratna Mustika. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan memiliki inovasi dalam dunia pendidikan, yaitu program 5 bunga pendidikan karakter. Apa saja sih itu 5 bunga pendidikan karakter? Nah, diantaranya yang sudah biasa kita dengar dan tidak asing lagi. Yang pertama, 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa. Yang kedua, pendidikan agama, keagamaan dan pedalaman kitab. Yang ketiga, insersi pendidikan anti korupsi. Yang keempat, sekolah ramah anak. Nah, yang terakhir yang sekarang sedang dijalankan oleh semuanya itu tatanen di Balai Atikan. Nah, program-program tersebut itu dapat diinsersikan ke dalam implementasi Merdeka Belajar dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Sehingga terjadilah sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan karakteristik, potensi, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta, sehingga dua-duanya itu berkesinambungan. Dan teman-teman saya akan menjelaskan apa sih itu 7 Poe Atikan, apa sih itu tatanan di Balai Atikan, dan lain sebagainya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu program 7 Poe Atikan atau 7 Hari Pendidikan Istimewa, merupakan salah satu program unggulan pendidikan berkarakter ala Purwakarta. Selama sepekan, pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan unsur tematik dan jadi falsafah dalam setiap pembelajaran di sekolah. Dalam sepekan, pelajaran sekolah memiliki tema berbeda setiap harinya. Mulai dari Senin Ajeg Nusantara, Selasa Mapaguana, Rebo Maneh di Sunda, Kemis Nyanding Wawangi, Jumaah Nyucikeun Diri, dan Sabtu Minggu Betah di Imah. 7 Poe Atikan ini memiliki makna tema setiap harinya. Yang pertama yaitu Senin Ajeg Nusantara. Ajeg dalam bahasa Indonesia memiliki arti kata tegak. Ketika dijadikan satu frase dengan Nusantara, Ajeg memiliki pengertian tegaknya seluruh hamparan bumi Nusantara beserta segenap tradisi dan kultur masing-masing daerahnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air dalam menjaga kesatuan Indonesia. Dan yang selanjutnya ada Selasa Mapaguana. Mapag itu bisa diartikan menjemput dan buana adalah mendunia. Pada tatanan teknis, seluruh jenis peradaban dunia diperkenalkan kepada seluruh siswa. Mapag di sini juga berarti para siswa menyiapkan diri untuk memperluas wawasan dan menyiapkan kompetensi untuk menghadapi perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu Rebo Maneh di Sunda. Pada tema pembelajaran ini menegaskan ketetapan keniscayaan bagi mereka untuk mentransformasi dan menginternalisasi nilai-nilai kesundaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam berpakaian. Nah, selanjutnya yaitu Kemis Nyanding Wawangi. Dalam prakteknya, pelajar dituntut untuk lebih kreatif lagi, terutama dari sisi kepekaan sosial. Mereka diajarkan untuk lebih saling menghormati dan menebar kasih sayang antar sesama. Tak hanya itu, aspek rohani pelajar pun turut terasah, karena pada Jumaah Nyucikeun Diri, mereka semua belajar mengasah kesucian hati, jiwa, dan pikiran agar tetap terjaga
Selanjutnya yaitu program agama dan keagamaan pendalaman kitab-kitab atau sering disingkat dengan AKPK. Nah, program AKPK ini merupakan program pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program AKPK ini diprakarsai oleh Bapak Deddy Mulyadi ketika beliau menjadi Bupati selama 2 periode di Kabupaten Purwakarta. Nah, maksudnya yaitu lebih mendalami dan memahami kajian kitab-kitab sebagai sarana untuk mempelajari agama masing-masing. Nah, selain membaca Al-Quran, siswa dan siswi muslim akan mempelajari kajian kitab kuning agar lebih mendalami mengenai ajaran agama Islam. Kemudian begitu pula bagi non-muslim sama, yaitu mempelajari kajian kitab agamanya masing-masing. Yaitu di sini jelas sangat menumbuhkan toleransi dan kerukunan umat beragama sehingga tidak ada diskriminatif. Selanjutnya ada pendidikan anti korupsi atau disingkat dengan PAK. Gerakan budaya yang menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini dilihat berdasarkan 9 nilai dasar pendidikan anti korupsi. Di antaranya ada adil, berani, kejujuran, hidup sederhana, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, mandiri, dan hemat. Nah, semua hal tersebut diterapkan di sekolah dan lembaga pendidikan guna melatih dan mencetak generasi bangsa yang memiliki jiwa anti korupsi. Dengan diterapkannya 9 nilai tersebut, yaitu sebagai usaha dan tujuan dari pendidikan karakter yang dilaksanakan sejak dini melalui pembiasaan di sekolah. Kemudian ada juga pembekalan mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum, penanaman nilai-nilai moral, adat istiadat dan religius, serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai cara melahirkan dan mempersiapkan calon generasi bangsa sebagai figur pemangku kekuasaan yang anti korupsi di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, juga peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, dan pengawasan. Pada waktu itu, Dinas Pendidikan pun mengadakan workshop mengenai sekolah ramah anak yang diikuti oleh beberapa guru, kesiswaan, dan juga guru bimbingan konseling dari jenjang SMP dan juga para pengawas SD. Dalam sambutannya, Kadisdik Purwakarta Dr. Haji Purwanto MPD mengemukakan bahwa sekolah ramah anak itu merupakan sebuah upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memanusiakan manusia, menjadikan sekolah-sekolah sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi tumbuh kembang peserta didik. Kemudian selanjutnya beliau juga mengingatkan bahwa program sekolah sehat, program sekolah bersih tanpa sampah plastik menjadi bagian dari perwujudan sekolah ramah anak itu sendiri. Sekolah ramah anak juga adalah wujud merdeka belajar yang menjadi fokus utama dari Kemendikbud. Kemudian dengan adanya kebebasan ini, peserta didik ini mampu untuk memilih tempat dan pembelajaran yang ingin mereka pelajari. Di sini tugas guru itu hanyalah membimbing keinginan siswa di dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian sekolah ramah anak ini juga telah dideklarasikan oleh beberapa sekolah di Purwakarta, sekitar 405 sekolah dasar dan beberapa sekolah menengah pertama. Kemudian sekolah ramah anak ini dideklarasikan selanjutnya harus ada sebuah komitmen, yaitu yang sudah sepantasnya sekolah ini tumbuh menjadi pusat peradaban dan miniatur masyarakat. Kemudian contohnya yaitu dengan pembelajaran bercocok tanam, yaitu dengan cara kita mendidik peserta didik
untuk mencintai tanaman. Hal tersebut akan tertanam di dalam hati mereka hingga mereka tua nanti. Kemudian, selain itu juga bisa melalui pembelajaran kebersihan dan penerangan tentang sampah plastik yang bisa terurai dalam waktu ratusan tahun yang akan merugikan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Dari situ pun peserta didik akan menangkap nilai dan karakter yang terkandung dalam setiap pembelajaran melalui tutur kata kepala sekolah, guru, dan juga temannya. Merdeka belajar pun akan tercipta dengan kondisi belajar yang sesuai dengan keinginan peserta didik, tentunya dengan adanya bimbingan dari para guru-guru. Demikian sekolah ramah anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak termasuk melindungi anak selama anak berada di sekolah. Kasus pelanggaran hak anak selama ini mungkin harus dihindari, mulai dari kekerasan sampai keracunan makanan, bahkan sampai pada kasus kematian. Karena kecelakaan di sekolah adalah hal-hal yang sangat harus dihindari. Purwakarta Istimewa pun telah mulai melangkah dengan program Sekolah Ramah Anak yang berawal dari dilaksanakannya deklarasi Sekolah Ramah Anak hingga sekarang sosialisasi dan juga workshop tentang pengembangan Sekolah Ramah Anak. Semoga dengan adanya kesadaran akan sekolah ramah anak akan menjadikan Purwakarta lebih istimewa, karena terciptanya kenyamanan dan keamanan di sekolah dapat menjadi keberlangsungan kenyamanan dan keamanan bagi daerah sekitarnya. Jika hal itu mampu tercapai, maka Purwakarta pun akan lebih nyaman dan aman bagi setiap warganya, bahkan bagi para pendatang dan juga wisatawan. Nah, selanjutnya yaitu ada tatanen di Balai Atikan atau bisa disingkat menjadi TDBA, merupakan salah satu program unggulan pendidikan karakter di Purwakarta. Nah, apa itu tatanen di Balai Atikan? Tatanen di Balai Atikan merupakan gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi. Nah, lalu berguru pada bumi yang berintegrasi dalam kegiatan pertanian berbasis pancaniti sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Sebagai sebuah gerakan, tatanen di Balai Atikan memiliki makna bahwa kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara masif, seiring sejalan, sebobot, sapihanean oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Melalui kegiatan tatanen di Balai Atikan diharapkan tumbuh kesadaran hidup ekologis. Nah, dalam rangka merawat bumi, pendidikan pada konteks tatanen diorientasikan pada upaya membangun watak peradaban yang dapat merawat, melestarikan sekaligus menyelamatkan bumi untuk masa depan kehidupan umat manusia. Seiring dengan upaya merawat bumi, peserta didik juga sekaligus berguru pada bumi, yaitu menjadikan bumi sebagai ekosistem kehidupan. Harus menjadi materi pembelajaran lintas disiplin ilmu di sekolah. Alam semesta menjadi kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang dapat melahirkan kearifan peserta didik dalam menghadapi kehidupan. Kegiatan tatanen di Balai Atikan yang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan dengan sistem permakultur, yaitu sebuah paradigma bekerja dengan alam yang melihat tumbuhan dan hewan dalam semua fungsinya, serta memperlakukan semua area sebagai satu kesatuan produk. Guru diharapkan dapat menjadikan kegiatan tatanen di Balai Atikan sebagai laboratorium pembelajaran berbasis semesta. Nah, peserta didik dapat mengekspresi dan melakukan penelitian sederhana untuk menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan juga bagi alamnya.